Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi di dalam program Berkat Pagi pada hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita mau kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Nanti saya akan membacakannya. Keluaran 20 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Puji nama Tuhan, tentu kita sudah tahu di mana Tuhan memberikan 10 perintah atas bangsa Israel, ya. Dan pada pagi hari ini di ayat yang kedua dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Allah memulai dengan anugerah, baru kemudian perintah. Sebelum memberikan hukum, Allah mengingatkan bahwa dialah yang telah membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Ini menunjukkan bahwa kasih karunia selalu mendahului tuntutan ketaatan. Akulah Tuhan Allahmu. Menunjukkan bahwa Allah memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang memiliki hubungan dengan umatnya. Bahwa Tuhanlah Allah yang layak disembah. Bahwa hanya pribadi Tuhan yang layak disembah. Bukan Allah-Allah yang lain. Tidak ada Allah lain selain Tuhan. Di situ dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dan di situ dikatakan juga, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, Allah mengingatkan bangsa Israel akan kasih dan kuasa Allah, bahwa mereka telah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Artinya, Allah bukan hanya memberi perintah, tetapi juga memberi kebebasan. Bagaimana Allah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Kalau kita tarik dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Perbudakan-perbudakan apa yang saat ini sedang kita rasakan? Masalah-masalah apa yang saat ini kita sedang alami? Hal-hal yang tidak mengenakan seperti apa yang sedang terjadi dalam setiap kehidupan kita? Kita harus yakin dan percaya bahwa Allah adalah sumber segalanya. Bahwa Allah yang dapat membebaskan kita dari segala yang kita alami, dari segala hal-hal yang tidak baik yang kita hadapi. Kalau bangsa Israel boleh dapat dituntut hingga keluar dari perbudakan, dari zona yang tidak baik, kehidupan kita juga dari zona yang tidak nyaman. Ketika kita mau menyembah Tuhan, ketika kita mau dekat dengan Tuhan, kita akan bisa keluar dari titik zona yang tidak nyaman tersebut, dari titik zona yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan Allah menuntut kesetiaan penuh. Ketika kita mau tunduk, ketika kita mau ikut Tuhan, ketika kita mau mendengarkan perintah dan arahan Tuhan, bagaimana seorang bangsa Israel taat kepada Tuhan, sehingga mereka boleh keluar dari masa-masa yang tidak baik, dari perbudakan. Kehidupan kita juga, kita harus percaya bahwa demikian juga kehidupan kita. Ketika kita sedang di dalam permasalahan, ketika kita sedang di dalam suatu persoalan yang sangat-sangat tidak mengenakan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita bingung, sehingga kita mungkin hampir hilang arah, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan Allah yang luar biasa, yang sanggup membawa kita pada kebebasan, yang sanggup menuntun kita untuk menuju kepada kehidupan yang kekal, untuk menuju kepada damai sejahtera. Ada beberapa poin yang sama-sama kita mau pelajari pada pagi hari yang indah ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak mau berbagi tempat dengan apapun yang kita jadikan lebih penting daripada Dia. Artinya, kita harus memposisikan Tuhanlah yang terutama, Tuhanlah yang terus yang paling utama dalam setiap kehidupan kita. Bukan hal-hal yang lain. Bukan harta bendamu yang paling utama. Tetapi Tuhanlah yang paling utama dan yang paling berotoritas di dalam setiap kehidupan kita. Bukan lagi ada Allah lain, Allah apapun itu. Ya saudara yang diberkati oleh Tuhan.
Yang pertama poin yang saya mau kasih adalah utamakan Tuhan di atas segalanya. Seperti Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu akan ditambahkan kepada saya dan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus cari terlebih dahulu Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan apa yang menjadi pekerjaan kita harus terlebih dahulu cari Tuhan. Kita harus terlebih dulu datang di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita sudah datang di hadapan Tuhan, ketika kita sudah mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, segala sesuatu yang kita perlukan, segala sesuatu yang kita rencanakan akan dibuat Tuhan berhasil. Karena apa? Karena kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Karena hanya Tuhanlah yang terutama di dalam setiap kehidupan saya dan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan poin yang kedua yang saya mau sampaikan ialah, ingat bahwa kita sudah dibebaskan. Saya dan saudara sudah dibebaskan dari kehidupan yang lama, kehidupan yang penuh dosa, kehidupan yang tidak berarti. Kita telah dibebaskan dan kita dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, untuk menjadi terang Tuhan. Kita telah dibebaskan dari hal-hal yang membuat kita hampir hilang arah. Ya, kita telah dibebaskan dari hal-hal yang tidak baik. Kehidupan kita telah ditebus bukan dari hal-hal yang sepele, tetapi Tuhan menebus kita di atas kayu salib dan darahnya tercurah. Kita harus bersyukur bahwa kita telah dibebaskan, kita telah ditebus oleh Tuhan. Seperti kita sama boleh baca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal karena apa? Karena kita telah dibebaskan dari belenggu dosa. Karena kita telah dibebaskan dari kehidupan kita yang lama. Kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita telah dibebaskan dari hal-hal seperti itu. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus hidup di dalam kekudusan. Kita harus hidup dalam ketundukan dan ketaatan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah membebaskan dan melayakkan setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yesus membebaskan kita dari perbudakan dosa agar kita hidup dalam kemerdekaan di dalam Dia. Kita akan menerima kehidupan yang kekal karena kita telah dibebaskan dari dosa. Dan poin yang ketiga yaitu, jangan menggantung hidup pada hal-hal duniawi. Yang saya katakan tadi dari awal, Tuhanlah yang prioritas di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan yang terutama dalam setiap kehidupan kita. Bukan Allah-Allah lain. Bukan hal-hal duniawi. Bukan kekayaanmu. Ya. Tetapi Tuhanlah yang terutama. Dan Tuhanlah yang memerintah atas setiap kehidupan kita. Jangan kita bergantung hidup kepada hal-hal duniawi. Jangan kita bergantung kepada harta benda kita. Itu semua akan binasa. Itu semua akan hilang. Itu semua akan lenyap. Tentu kehidupan kita juga akan binasa kalau kita bergantung kepada hal-hal yang duniawi. Tapi mari kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya dan Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan yang terutama dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita mau bergantung kepada hal-hal duniawi. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sungguh firman Tuhan mengatakan, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, jangan kita mengasihi dunia. Karena kalau kita mengasihi dunia, cinta akan dunia, memberhalakan harta benda kita, tentu Bapa tidak akan ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan tentu kita tidak akan pernah mengerti apa yang menjadi mau Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena kita telah hidup di dalam dunia.
tidak hidup di dalam pimpinan oleh Roh Kudus. Kita adalah tawanan roh, berarti kita harus siap dipimpin oleh Roh Kudus dan kita harus siap hidup di dalam kontrolnya Tuhan, hidup di dalam jalan yang Tuhan udah telah tetapkan dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita mau menggantungkan diri kita kepada harta benda kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita sama-sama belajar untuk hidup taat di dalam Tuhan. Mengandalkan Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan. Kita harus hidup dalam ketundukan dan ketaatan kepada Tuhan. Ketika Tuhan berada di tempat pertama di dalam setiap kehidupan kita, hidup kita akan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Tapi kalau Tuhan tidak ada di dalam diri kita, kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan, jangan salahkan Tuhan, jangan tanya kepada Tuhan bahwa kehidupan kita tidak akan ada damai sejahtera di dalamnya. Karena apa? Karena kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Tetapi kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, pasti kedamaian, kemenangan yang selalu ada melingkupi setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Kami